Halo Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, kembali lagi di Rabi Pindo, Rangkuman berita seputar Indonesia. Bersama aku Saiful. Dan aku Ara, beberapa menit ke depan kita akan memberikan informasi terbaru yang pastinya seru dan informatif bagi Sobat Dukcapil dan Swarga Loka. Nah, seperti biasa di Rabi Pindo kali ini kita bakal menghadirkan 3 berita yang lagi hangat seminggu ke belakang. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk Sobat langsung aja kita mulai dari bahas berita yang pertama. Hari ini kita bakal ngobrolin isu yang lagi hangat banget akhir-akhir ini, digitalisasi pendidikan dan upaya pemerataan akses belajar di seluruh Indonesia. Pemerataan pendidikan ini masuk ke dalam salah satu fokus utama program Astacita Prabowo Gibran. Intinya, pemerintah mau memastikan semua pelajar dari kota sampai daerah 3T punya akses pendidikan yang modern dan relevan. Salah satu program jagonya adalah Sekolah Rakyat yang melibatkan berbagai kementerian mulai dari Kemendikdasmen, Kemendikti, Kemensos sampai Komdiki. Intinya kolaborasi lintas instansi ini buat nutupin kesenjangan pendidikan. Nah, Komdiki ini punya peran yang strategis banget. Mereka fokus menghadirkan solusi digital supaya anak-anak di daerah terpencil bisa dapat akses pembelajaran yang sama kayak di kota besar. Digitalisasi jadi kunci terutama buat daerah 3T karena tanpa teknologi materi pelajaran nggak bisa diakses secara merata. Salah satu program yang baru diluncurkan adalah PHTC, Program Hasil Terbaik Cepat. Presiden Prabowo menargetkan peningkatan mutu pendidikan lewat distribusi perangkat digital ke sekolah-sekolah. Termasuk pemasangan smartboard atau Interface Flat Panel IFP di sekolah-sekolah. Ini bagian dari program digitalisasi pembelajaran 2025 yang kemarin diresmikan di SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Prabowo bilang transformasi pendidikan itu bukan cuma soal bagi-bagi perangkat, tapi membangun ekosistem belajar yang kreatif, inklusif, dan berkeadilan. Sampai sekarang sudah ada 215.572 perangkat yang sudah dikirimkan dan sebanyak 172.550 sudah sampai di sekolah-sekolah. Sedangkan 43.022 unit lagi masih dalam pengiriman. Targetnya semua sudah selesai sebelum Desember 2025. Perangkatnya ini termasuk papan interaktif digital atau IFP, laptop, media penyimpanan konten, internet satelit, bahkan panel surya buat sekolah yang belum punya listrik. Gokil sih ini, Kak. Wah, itu keren banget sih. Kalau sudah sepenuhnya terrealisasikan ya, karena aku juga punya temen yang tinggalnya itu di daerah 3T dan katanya daerahnya itu emang sulit banget untuk dapat listrik apalagi internet. Ada daerah yang sudah siap tapi ada juga yang benar-benar masih minim infrastruktur. Makanya kalau program digitalisasi ini mau sukses harus benar-benar diperhatiin dari dasarnya dulu. Bener banget, tapi kalau semuanya bisa dijalanin pelan-pelan dan tepat sasaran, wah dampaknya bakalan gede banget sih Kak. Anak-anak di daerah 3T akhirnya bisa belajar dengan fasilitas yang sama kayak di kota. Itu sih yang paling penting. Nah, ngomongin soal anak-anak di daerah dengan keterbatasan ya, aku langsung keinget sama salah satu kisah yang baru banget viral. Kisahnya si Intan, siswi asal Sumatera Utara yang rela menerjang banjir demi ikut Olimpiade PAI di Jakarta. Menjelang hari keberangkatan, curah hujan di wilayah tempat tinggal Intan meningkat tajam. Banjir perlahan menggenangi pemukiman hingga mencapai ketinggian setinggi dada orang dewasa. Kondisi tersebut membuat banyak warga memilih bertahan dan menyelamatkan barang-barang mereka. Namun berbeda dengan kebanyakan orang, Intan justru tetap fokus untuk menghafal naskah pidatonya. Di tengah-tengah rumah yang tergenang banjir, ia tetap duduk dan melanjutkan persiapan lombanya. Situasi semakin sulit ketika komunikasi antara keluarga Intan dengan pihak sekolah terputus total. Tidak ada satupun pihak yang dapat menghubungi mereka. Dalam kondisi tersebut, Intan bersama ibunya mengambil keputusan berani dengan bantuan aparat TNI. Mereka menerjang banjir sejauh 4 km demi mendapatkan sinyal untuk mengirimkan kabar bahwa Intan tetap siap untuk mengikuti lomba. Perjalanan menuju titik kumpul pun tak kalah berat. Arus air yang kuat membuat kendaraan tidak dapat melintas. Intan terpaksa berjalan kaki, naik bak kendaraan, berpindah angkutan, dan kembali berjalan menyusuri jalanan yang terputus. Ia melakukan perjalanan tersebut hanya dengan pakaian yang sama selama beberapa hari. Ketika tiba, staf Kemenak Langkat menyebut kondisi Intan itu begitu memprihatinkan, penuh dengan lumpur, kakinya luka-luka, dan tampak sangat kelelahan. Setelah mendapat bantuan dan pakaian bersih, Intan akhirnya berhasil terbang menuju Jakarta untuk mengikuti Olimpiade PHI. Bagi Intan, lomba pidato ini bukan sekedar ajang kompetisi. Hal ini menjadi simbol harapan sekaligus pembuktian bahwa tidak ada mimpi yang terlalu jauh untuk dicapai. Bahkan ketika perjuangan dimulai dari kondisi yang sangat sulit.
Kisah Intan ini mengingatkan kita bahwa pendidikan, karakter, dan lingkungan merupakan fondasi penting yang harus dirawat. Bencana tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam untuk korbannya. Dan pada saat yang sama, kita juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah dan penebangan hutan secara tidak terkendali harus dihentikan. Ya, betul banget ya. Selain kisahnya Intan ini begitu menggugah kita dalam memperhatikan terhadap masyarakat ya. Ini daerah dampak bencana juga datang dari pemerintah pusat. Salah satunya itu melalui arahan Kementerian Dalam Negeri terkait pelayanan administrasi kependudukan. Benar, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setiabudi menyampaikan rasa duka yang mendalam atas bencana alam yang melanda wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam pernyataannya, Dirjen Teguh menyebut bahwa jajaran Dukcapil turut prihatin dan berharap penanganan dampak bencana ini dapat berjalan cepat serta para korban mendapatkan bantuan dan pertolongan yang memadai. Sebagai tindak lanjut, Dirjen Dukcapil langsung mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala dinas Dukcapil di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ada beberapa poin penting yang ditekankan. Yang pertama adalah pemetaan layanan Adminduk, yaitu mengidentifikasi daerah mana yang masih dapat memberikan pelayanan dengan baik dan mana yang terdampak berat, sehingga membutuhkan bantuan dari kita semua. Kemudian dilakukan inventarisasi sarana dan prasarana. Ini penting untuk mengetahui fasilitas mana yang rusak atau terendam, sehingga dapat segera diganti atau dipinjami perangkat sementara. Instruksi berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan dokumen kependudukan, termasuk belangko KTP, dan dokumen lain yang diperlukan untuk menggantikan berkas milik warga yang hilang atau rusak akibat bencana. Selain itu, Dirjen Teguh menekankan pentingnya koordinasi dan gotong royong antar Dukcapil. Daerah yang tidak terdampak diminta mendukung penuh daerah yang mengalami kerusakan agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan. Dan terakhir, seluruh perkembangan di lapangan ini harus dilaporkan secara berkala kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk memastikan respon yang cepat dan tepat. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengeluarkan arahan tegas. Ia meminta seluruh jajaran Dukcapil di wilayah terdampak untuk mengedepankan pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan humanis. Menurut Mendagri, dokumen kependudukan merupakan hak dasar warga negara yang tetap harus dipenuhi meskipun berada dalam kondisi darurat. Koordinasi lintas daerah, pemanfaatan teknologi digital, dan semangat gotong royong menjadi kunci utama. Mendagri Tito juga mengingatkan bahwa korban bencana tidak hanya kehilangan dokumen, tetapi juga membutuhkan rasa aman dan kepastian. Kehadiran Dukcapil di lapangan merupakan wujud nyata bahwa negara hadir di tengah masyarakat. Nah, nggak kerasa ya, itu tadi dia berita kita di Rabi Pindo kali ini, Sobat Warga Loka. Semoga informasi yang telah kami sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan serta wawasan dan kesadaran kita bersama tentang perkembangan terkini terkait di Indonesia ini. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi kita, ikutin terus sosial media kita di bawah ini. Oke, sekian Rabi Pindo kali ini. Aku Saiful. Dan aku Ara. Pamit undur diri. Bye-bye.